Hai everyone, kembali lagi di siaran Siniar Semantang. Yeay! Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kemala. Dan saya Raisya. Nah, di siaran kali ini kita kedatangan tamu spesial dan terhormat nih. Sebelum masuk ke pembahasan podcast, gimana kalau kita sapa dulu nih para tamu-tamu yang spesial dan terhormat ini. Selamat pagi Bu Enda dan Bu Yana, apa kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu itu. Iya. Alhamdulillah ya Bunda dan Bu Enda, kabarnya baik-baik saja. Nah, Bu Enda dan Bu Yana ini merupakan guru yang terkenal nih di kalangan alumni dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Batang. Betul kan, Bu? Terima kasih. Betul dengan Tanyanya ke alumni. Salah satu alasan Bu Enda dan Bu Yana ini terkenal di kalangan SMA Negeri 1 Batang karena sudah lama mengabdi ya, Bu. Iya, benar. Ya. Kalau salah satunya iya. Gitu. Kemarin juga Bu Enda dan Bu Yana sendiri mendapatkan penghargaan dan maju nih waktu upacara. Kalau boleh tahu kira-kira itu penghargaan apa ya, Bu? Boleh dong dijelasin ke teman-teman yang nonton. Oh iya. Itu piagamnya ada. Jadi kemarin itu kami sebagai ASN itu diberi berapa? 12 ya kemarin ya. 12 itu diberi penghargaan untuk namanya Satya Lencana. Jadi kesetiaan pada pemerintah, pada negara, pada bangsa, pada pekerjaan kita. Kemudian di sana itu ada kategori, ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Jadi biasanya gitu. Ibu yang 30 tahun ya. Karena 10, 20 sudah terlampaui kan. Jadi setiap itu. Kalau Diana? Iya. Kemarin tuh ada beberapa kan itu Bapak Ibu seperti ada Pak Nur Effendi ya kemarin itu. Itu kalau Pak Nur Effendi sama saya itu sebenarnya 20. Itu 20 tahun. Tapi mungkin karena dari sananya itu masuk atau bagaimana itu akhirnya masuk yang ke-10. Nah, untuk yang ke-10 itu seperti guru-guru muda. Bu Wiwit, Bu Pepi, Bu Maria itu kan guru-guru muda semua itu. Dan itu juga mantan-mantan SMA Negeri 1 Batang semua. Hebat kan? Ya, itu yang dulunya jadi siswa kemudian jadi partner kerja. Ya, kemudian dapat penghargaan juga seperti itu. Wah, ternyata tak terasa ya Bu Enda dan Bu Yana udah mengabdi sekitar 30 dan 20 tahun. Keren nggak sih teman-teman? Ya Allah. Nah, bagaimana nih Bu perasaan saat menerima penghargaan tersebut? Senang. Bangga. Ya. Akhirnya apa ya? Pengabdian itu ada apresiasinya dari kita gitu ya. Yang kita rasakan. Ya meskipun tanggung jawab kita dari semakin kita harus jadi guru yang lebih profesional sana ya. Kita senang ya. Ya senang banget ya. Gak nyangka ya dan semua itu kan akhirnya Iya, kita terpilih. Ya, jadi dan kan lebih banyak apa yang senior lagi kan lebih Ada. ya kemungkinan tahun depan nanti masih ada. wah, tadi kan Bu Enda bilang ya kalau sudah mengabdi selama 30 tahun. Iya. Dan Bu Yana sudah juga bilang sudah mengabdi 20 tahun. Nah, itu tuh kira-kira penghargaan itu tuh setiap satu dekade atau setiap tahun ada ya, Bu? Setiap tahun ya itu Setiap tahun ada, tapi tidak diberikan kita adik per guru kalau dia sudah melampaui 10 tahun atau 20 tahun masa kerjanya atau 30 tahun. Tapi penghargaan sendiri dari pemerintah setiap tahun ada. Tapi tidak semua guru berpeluang itu gitu. Jadi sekitar 10 tahun lebih atau 20 tahun lebih atau 10 tahun pas gitu ya, Bu? biasanya 10 tahun 10 tahun ke atas kemudian baru 20 kemudian 30. Ibu ini dapat 30 tahun itu setelah 30 berapa ya? 35 tahun mengabdi. Jadi kan lebih. Kalau Diana berapa? Saya 23 tahun 23 baru dapat yang 10 tahun. baru dapat 10 tahun. Jadi kalau hitungan bisnis kalah dia rugi ya. Jadi nggak pasti gitu ya, Bu? Iya. Nggak pasti.
Nah, tadi kan udah dijelasin ya, Bu, sudah mengabdi sangat lama. Bisa dong, Bu, ini dijelasin ke teman-teman semua pertama kali Ibu tuh berkarir di dunia pendidikan dan menjadi guru. Piana dulu, aku dulu. Oke. Saya diam dulu ya. Ya, betul, Bu. Iya, mungkin seperti sama dengan kalian. Ibu itu pernah tidak pernah terbersit jadi guru. Guru, profesi yang sangat menakutkan. Iya. Karena mungkin ketemu murid-murid yang sulit dikendalikan ya. Jadi SMA pun saya tidak. Kemudian dulu terus kuliah, akhirnya kuliah lulus juga belum terbersit untuk jadi guru PNS. Saya masih daftar yang lain. Pokoknya satu yang mungkin mungkin bisa bisa jadi apa tips ya. Saya kuliah di bahasa Inggris. Karena saya suka banget bahasa Inggris. Jadi itu apa ya? It's my passion gitu. Jadi apapun pekerjaannya besok entah jadi di kedutaan atau di kementerian Iya. apa everything but English gitu. Saya pinginnya gitu. Terus ya udah masuk di bahasa Inggris, lulus, saya sudah daftar di suatu tempat gitu. Ternyata bapak ibu tidak mengizinkan. Bapak ibu hanya masuklah jadi PNS gitu Iya. dengan berat hati ya. Tapi ternyata benar Allah itu apa orang tua itu tangan kanannya Allah. Jadi itu ternyata rezekinya yang membuat saya jadi guru akhirnya. Masuk pertama jadi guru saya di SMA di Semarang. Di Semarang menyenangkan ternyata di guru asik. Masuk di Batang apalagi apalagi akhirnya terus ya tumbuh karena saya tetap masih bersama dengan bahasa Inggris ya karena itu dari saya seneng banget. Jadi untuk dari kuliah sampai kerjanya sesuai passion ya, Bu, bahasa Inggris. Harus itu ya nanti apapun kalian mau kuliah yang sesuai yang kau inginkan apa itu harus itu ya kalau nggak tersiksa lahir batin Iya, ya benar. bener Kayak ya. saya kan, saya dulu kan gitu. Pengennya ambil geografi. Iya. Saya ambil geografi, saya lingkari di universitas itu saya lingkari, perasaan saya melingkari itu geografi. Lihat pengumuman, nggak ada. Terus teman bilang, di biologi nama. Kayaknya ke biologi. Padahal saya sama sekali tidak suka yang namanya ilmu biologi. Iya. Sama sekali. Dari SMA saya nggak suka. Iya. Dari SMA saya nggak suka biologi, kemudian kuliah, dapatnya biologi, apalagi kemudian ada yang namanya micro teaching. Aduh, Itu sangat saya tidak iya menyenangkan tidak ya. menyenangkan. Tapi ya itu tadi semua itu kita jalankan dengan hati, Iya. ikhlas dan akhirnya ya sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah saya dulu pertama masih di SMP 6. Iya. SMP 6, Batang ya, Batang. SMP 6 Batang, kemudian ke SMA 1. SK-nya ada di SMA 1. Seperti itu sampai sekarang. Dan menjadi guru yang paling ditakuti dengan yang rambut-rambut panjang ya. Nah, Jadi bisa dibilang Bu Yana ini salah jurusan ya, Bu? Ya nggak salah jurusan ngambilnya ya, Iya. ngambilnya ambil pengen geografi, tapi kok yang kelingkar biologi gitu Iya. loh. Karena dulu ya itu tadi saya benci sama guru biologi SMA. Itu ralat dari ya. Awas lo yang benci sama saya jadi guru biologi. Ya seperti Atau itu. mungkin lebih pas ini. Apa yang kita tidak suka itu ternyata baik untuk kita. Oh, iya. Atau sebaliknya yang kita kepingin banget itu belum tentu baik untuk Belum kita. tentu. Ternyata Allah menunjukkannya dengan itu ya dengan salah lihat. Iya Ibu benar. juga harus ke PNS itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak begitu suka kan saat itu Iya. ya. Ternyata ya berkahnya di situ. Ini satu lagi, Iya. memang kita kalau benci itu jangan 100%. Cinta pun jangan 100%. Nah, itu dia. Ya kan sebenarnya kayak gitu jadinya ya. Ya berkahnya ada ya, semua itu ada. Jadi Bu Yana dan Bu Ena ini sekolah di mana ya, Bu? Univ mana? Ibu dulu di namanya IKIP Semarang, sekarang UNES. Sekarang UNES. Dulu waktu PMDK pengennya ke IPB, ibu tuh mimpinya ke IPB, pengen jadi ahli pertanian gitu loh. Eh, Ternyata tidak diterima SNMPTN-nya, dia sudah masuk ke IKIP Semarang itu, UNES itu ya, UNES bahasa Inggris. Kalau ibu itu, kalau Biana di mana dulu? Hampir sama kan? Saya dari SMA YP Unila Bandar Lampung. Saya mau kuliah ke Unila ngambilnya pertanian. Nggak lolos. Hmm. Nggak lolos, akhirnya saya ke Jawa.
ke Jawa, saya bilang, "Aku mau ke Jawa aja." "Ya udah sana kamu pergilah ke Jawa." Dilepas. Akhirnya aku ke Jawa, ambil di Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah, yaitu ngambilnya geografi, masuknya biologi. Berarti saya sama Bu Indah ada kesamaan ya, ke Iya, gagal. pertanian, gagal di pertanian, akhirnya jadi guru kita. Ya. Boleh tidak ya Bu, diceritakan bagaimana perjalanan suka dan duka selama mengajar di SMA tercinta ini kita? Kayaknya banyak sukanya ya, Oh, banyak sukanya deh. Yang jelas, saya masuk sini 92 tahun. Kalian belum lahir kan ya? iya iya. Sudah masih di surga sana. Tahun. Jadi mungkin bisa jadi tips buat kalian. Ibu itu lulus tahun 88, lulus lulus kuliah. Kemudian kan belum kepingin jadi PNS, ternyata harus Bapak Ibu saya tidak mengatakan harus ya. Sudah daftar dulu tanpa ijazah pun bisa daftar saat itu dan langsung diterima. Jadi tidak ada proses nganggur, kemudian saya diterima. Terus 89 dapat SK di SMA 12 Semarang. Jadi Ibu dulu ngajar di sana. Ngajar di sana, kemudian ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Buat kamu anak perempuan, jangan lama-lama di kampus ya, cepat-cepat menikah kalau sudah dapat pekerjaan. Nah, kemudian ketemu jodoh, suami saya Pekalongan, kerjanya di Pekalongan gitu. Jadi saya di SMA 12 tahun 92 saya pindah ke sini. Sini masih namanya masih SM Semantang, SMA satu-satunya di Batang ini. Iya, kita belum ada SMA yang lainnya. Terus masuk sini ya ya kaget karena kehidupan Semarang dengan sini beda banget kan ya. Iya. Kalau sana tuh jadi guru, malam itu kita harus belajar karena besok ketemu anak-anak yang wah haus dengan ilmu gitu. Nah kalau di sini anak-anak semangat ketemu guru bahasa Inggris tapi tidak untuk belajar tapi untuk mendengarkan cerita saya. Karena beda-beda, emang agak-agak beda di semangat untuk kuliah. Waktu itu dulu masih belum begitu seperti sekarang gitu. Jadi, terus ya udah. Terus waktu berjalan saya mulai menikmati. Saya senang banget. Banyak banyak berkahnya dah. Saya dapat hidayah banyak di sini. Akhirnya saya punya 3 anak. Lahir di Batang semuanya. Itu yang membuat saya oh iya ya, ternyata Allah mau ngatur hidup kita. Dukanya nggak ada deh. Saya ngajar di Semantang sekian tahun, 92 sampai sekarang tuh berapa tahun? 92 sampai sekarang, 22, 32. Iya. 32 tahun saya di sini tuh kok isinya seneng, seneng semuanya. Dengan teman kerja, dengan anak-anak apalagi. Setiap setiap saat ya menyenangkan. Kalian tuh bagi kami semakin hidup gitu loh. Benar tanpa Iya benar, ya, sama tanpa anak-anak anak-anak gitu. itu, apapun yang kita rasakan di rumah, masalah apapun di rumah, kalau sudah dibawa ke sekolahan itu happy. Iya, karena lihat Jadi mereka iya, ya. lihat kalian itu sebenarnya penghibur loh, Iya. penghibur hati buat guru yang lagi galau di rumah itu kalau sudah masuk lingkungan sekolah itu lupa, lupa. Karena kita dituntut tidak boleh masuk kelas itu dengan Dengan membawa masalah di rumah. itu enaknya kan seperti saya juga masuk ke sini tahun 98. 98 ya. Iya, saya masuk SMA 1 tahun 98 sampai sekarang. Saya tetap menjadi STP 2K yang suka nguber-nguber anak. Itu ya asiknya di situ. Nguber anak, potong rambut, Iya. sepatu. Asik banget itu di situ ya. Kerjaannya mau Karena ekstra. kan kita tidak hanya transfer ilmu ya. Kalau guru Iya. tidak hanya transfer ilmu, tapi kita hanya ada educatingnya, ada itu yang membuat kami, oh iya ya, kalian itu memang harus harus kami rangkul, harus kami bimbing gitu loh. Itu yang membuat asik profesi guru itu asik. Apalagi di Semantang ya. Semantang ya. Terus nggak ada anak yang bodoh itu nggak ada. Ya itu kalau ada yang bilang bodoh itu salah, salah. Hanya mereka belum belajar aja Hanya ya. belum belajar. Ya, kalau mereka belajar semua itu insya Allah itu semua pasti akan bisa dicapai. Jadi kan setiap tahun itu muridnya beda-beda ya Bu. Ada yang lulus, ada yang masuk. Jadi bagaimana sih Bu perasaan melihat mungkin ada nih siswa atau siswi yang sangat dikenang terus lulus atau ada yang masuk. Bagaimana ya Bu perasaannya? Ya campur-campur ya.
ada gemesnya ya kalau yang lulus, apalagi yang pinter kemudian lulus, ya Allah itu rasanya. Tapi jangan salah loh, anak yang bandel-bandel yang lulus itu kebanyakan jadi sukses-sukses loh. Iya Jangan benar ya. mengatakan bandelah gitu. Jangan mengatakan bandel, tidak, tidak. Ya itu tadi karena kita uber-uber di STP 2K itu loh. Ya, itu memang salah satu apa ya? eh, ciri ciri Iya. anak sekolah itu ya seperti itu. Ya, jadi itu ternyata setelah lulus banyak yang sukses mereka. Kan kalian tuh kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Iya. Iya. Betul. Ada yang pendiam, ada yang Comel. jutek, gitu ya. Betul. Karena saya kalau ketemu anak jutek, salah saya apa ya? Kok dia begitu gitu ya. Tapi juga ada yang ya kalau sudah mengantari kepuasan kita tuh kalau sudah bisa mengantarkan kalian lulus sampai SMA, lulus kemudian kita tahu SMA kan memang harusnya kuliah ya. Iya, Iya. Tapi meskipun ada beberapa yang akhirnya tidak kuliah ya, ya nggak apa-apa. eh, tapi Jalani. ya itu ya. Tapi kalau kita bisa masih tetap memotivasi kuliah karena dengan pendidikan itu akan meningkatkan apa ya kualitas diri Iya, kita gitu. betul. Itu seneng. Banyak sukanya ya. Iya banyak sukanya. Jadi kalau di kelas itu kelas manapun ada siswa yang jutek ya, kemudian ada yang cuma diem aja, ada yang kadang-kadang kalau dia aja. Itu kami Bapak Ibu guru saling sharing loh. Di ruang guru tuh saling sharing. Ini gimana Ada dengan apa? Bu Endah? Ini gimana sih umpamanya gitu kan. Novel itu gimana Bu Endah? Apa dengan saya seperti ini? Dengan Bu Endah gimana? Iya dengan saya itu mungkin ada masalah. Itu kami selalu sharing. Jadi anak-anak itu tidak hanya kami diamkan saja, enggak pasti saling sharing. Oh ya nanti gimana? Yuk wali kelas bagaimana? Ya suka-sukanya ya kayak gitu suka-suka terus lah nggak ada duka-dukanya suka-suka terus Hanya ya. ya kalau awal-awal terima siswa baru ya, emang itu kadang-kadang Iya. tapi kan lama-kelamaan tidak kan Sudah bonding gitu ya. Kepentingan. Lihat Bu Bibit itu dulu anak OSIS dia aktif OSIS di daerah OSIS apa ya? Itu eranya saya masih di wakanya. Ya udah sekarang jadi teman kerja itu ya saya bangga gitu punya punya Bu Wiwit, punya Pak Didi, Pak Adi Prasetyo. Itu kan murid-murid saya semuanya di terus sekarang ini yang angkatan kalian tuh kok orang tua kalian tuh murid saya dulu deh. Heeh, banyak banyak udah. Nah, jadi kadang-kadang ambil rapot tuh ketemunya iya gitu luar biasa tuh buat kami bangga bangga dengan kalian. Kalian memang membanggakan Iya. iya. Jadi dulu bisa ngajar orang tuanya, sekarang ngajar anaknya ya, Bu? Iya. Tapi saya bilang nggak boleh manggil mbah lo ya. Panggil mbak lah itu anaknya nenek Nggak boleh ya. Ada. Menjadi guru itu sungguh pekerjaan yang nggak mudah ya, Bu, ya. Dan apa alasan Ibu tetap bertahan menjadi seorang guru? ya bertahan semua pekerjaan itu nggak ada yang mudah. Semua pekerjaan itu nggak ada yang mudah, tinggal bagaimana kita menjalani niat dari hati kita, kayak gitu kan. Ya, gimana ya, Bu? Mau eh, sedih itu ya pasti kalau anak itu nggak ada yang nggak sukses itu. Iya. Ya itu membuat kami guru itu rasanya kok bisa. Belum. Bu Endah terusin nanti saya nangis loh. Ya bertahannya karena ya tadi yang saya bilang it's my passion. Jadi I like it very much gitu ya. Saya suka banget itu. Kemudian saat kita punya bisa bermanfaat untuk orang lain tuh itu buat saya sesuatu banget. Memang niatan hidup katanya gitu ya. Kalau di agama kita Iya. kan yang paling baik itu kalau kita bermanfaat untuk orang lain. Ya itu saat bisa bermanfaat itu hmm, banget gitu ya. Meskipun nanti ada batas waktunya sih, pasti ada batas waktunya. Sampai kalau guru kan sampai usia 60 tahun Iya. sudah selesai gitu ya. Tapi eh, itu penting. Kita ingin memberi tahu kan malah pekerjaan guru tidak mudah. Tidak hanya guru, Tidak. tidak mudah. Apapun. Kebetulan putra ibu itu yang sekarang ini yang baru aja lulus dari UNI itu juga mengatakan capek betul kerjanya. Ya
kalau kita kerja sesuai passion kita dan dapat bayaran pasti capek. Dia gitu gitu. Iya, jadi semua pekerjaan itu harus ada tantangan. Bayangkan kalau hidup kita nggak ada tantangannya, asik nggak? Nggak asik. Iya, kita butuh Ya. tantangan. Kita butuh tantangan. Jadi, lah itu setiap tahun meskipun kita jadi guru tidak monoton. Jadi hari ini ketemu kalian, nanti tahun depan ketemu yang modelnya beda lagi. Itu membuat kita semakin apa ya? Iya ya. eh, Memang dunianya harus begitu. Jadi kita menikmatinya. Tidak, kalau dikatakan pekerjaan guru sulit, asal kita profesionalisme, ketika kita profesional, kita menguasai materi seperti Ibu, Bu Yana itu sesuai dengan bidang studinya ya. Saya harus belajar bahasa Inggris sampai hari ini saya masih belajar. Saya kalau nonton film gitu ya ada ekspresi baru ya harus harus saya sampaikan ke anak-anak kan begitu. Iya. Nah, Iya. tapi juga di selain itu bagaimana meningkatkan kualitas diri dengan ya tadi mendidik kalian, membimbing, memberi contoh apa-apa itu. Dan itu tidak jadi beban, sama sekali nggak beban ya. Yang asiknya lagi apa coba jadi guru itu? Apa Apa coba? Kalau kita lagi pusing, ngeliat tingkah anak-anak, itu jadi senyum. Karena dengan karakter anak yang berbeda. beda-beda? Dengan kalian olahraga, lari sana, kita ngeliatin aja itu di hati itu udah senyum. Nah itu enak ya jadi guru di situ. Sepusing apapun kalau udah ngeliat anak-anak itu terus lagi hilang. Di rumah kan hati belakangan. Gitu. Enaknya di situ jadi Pengen sampai jadi guru kan? dulu. Jadi tiap pekerjaan itu bagaimana dari diri kita bertahan aja ya, Bu. Ya kita Iya. melihatnya apa gitu ya dari sudut pandangnya masing-masing. Kira-kira nih Bu, ada nggak sih hal yang paling diingat dan terkenang selama ini, baik dari gurunya, siswanya, gimana Bu? Banyak sekali. Banyak. Kalau diceritakan nggak habis loh. Karena dari berapa ya? Saya 23 tahun, 34 di sini. 34 itu banyak sekali. Tapi ya itu tadi memang anak itu Saya pernah ya. ketemu di waktu di Matahari gitu ya. Saya pas belanja gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak itu. Dia panggilnya kalau anak-anak ya manggil saya kan biasanya Mem gitu ya. Dia tuh gitu ciri-ciri dia bawa istrinya, bawa anaknya. Saya tuh nggak tahu Allah tuh memudahkan saya mengingat nama dia. Namanya itu padahal aneh gitu ya. Saya panggil, kamu ini ya. Dia memeluk saya. Mungkin lepas kontrol ya, gitu ya. Terus ada saya ada suami saya di sebelah saya. "Wah, dokter ini mem saya gitu. Ya itu dia meluk istrinya bapak gitu ya. Ternyata kalian itu meskipun dia sudah jadi orang hebat, punya istri, punya keluarga gitu ya. Ternyata masih masih ingat dengan kita tuh luar biasa itu membuat kami bangga banget. Ya. Tidak hanya orang yang sukses, yang tukang parkir pun kan tempat kita ada yang ya, alumni Iya, ada ada tukang banyak parkir ya, ada. juga. Itu ya juga menyapa. Itu saya suka banget. Jadi ya tidak harus ingat nama saya, mungkin wah, ini guru kumbian gitu aja, tidak Iya. apa-apa. Itu membuat saya bangga. Iya ya, anak-anak apapun profesinya, apapun kondisinya bagaimana ya, tetap mengingatkan jadi guru gitu. Itu sudah senang. Siapa lah Gitu. jalan walau Mm-mm. profesi. Kalian kan belum diajar beda ya. Tapi kalau jalan hanya just apa ya, say hello atau senyum aja gitu aja buat kami. Iya ya happy. Karena kami bangga kelas 10, kelas 11 yang tidak saya ajar pun saya senang lihat karakter kalian kalau upacara, kalau apa. Ini anak-anakku yang hebat-hebat. Insya Allah ada orang-orang hebat ke depannya gitu. Amin. Gitu yang ya seperti itu ya Nya, ya. Jadi kalian itu yang di sekolah juga sama aja. Kalian yang melakukan pelanggaran itu buat kami juga tersenyum, geli gitu. Kadang geli lah kalau pintu gerbang tak tutup gitu. Bukan sedikit. Itu kan lucu ya sebenarnya ya. Iya. Ya udah sedikit aja. Jadi seperti apa ada interaksi yang menyenangkan. Ya kayak saya kan saya di Lampung. Pernah saya Iya. pulang ke Lampung itu pada tahun 19 kok ada. 19 waktu saya pulang ke Lampung itu ketemu di kapal itu ada yang manggil. Mida, siapa? Ternyata mantan SMA Negeri 1 Batang. Dia juga mau ke Lampung. Jadi kan
Dan udah lama kan gitu ya. Berarti siswa kita yang udah segitu aja kok masih ingat dengan kita itu Langsung enaknya mau jadi nyapa gitu seneng banget ya. iya mau nyapa itu. Karena ya kalian itu mutiara bagi kami. Tasbih kami itu ya anak-anak itulah tasbih kami. Seperti itu. Jadi ya harus disayang. Iya. Setiap tahun tuh kan karakter siswa-siswinya itu kan beda-beda ya, Bu. Iya. Ada nggak sih mungkin salah satu siswa atau siswi yang paling diingat mungkin karena sifatnya atau prestasinya? Bisa tumbuh diceritain nih ke teman-teman yang masih nonton ini. Ada, ada. Kalau yang eh, berprestasi tinggi itu ada namanya Mas Sukron ya. Mas Sukron itu di bidang biologi, padahal dia itu masuk ke UI itu tanpa tes. Masuk UI tanpa tes karena dia eh, OSN biologi tanpa tes, tapi dia takut darah. Dia takut darah. Kedokteran, masuk kedokteran. Itu sangat Mas Sukron itu. Dan Mas Sukron itu karena dia itu orangnya, ah, aku ya aku gitu loh. Tapi ya karena dia ini kadang kan lupa ini kalau gurunya nggak ngajar itu dia suka bingung di jalan itu kalau nggak ini karena itu tadi ya eh, mungkin baca baca buku kalau gimana itu Iya. untuk Supron itu padahal satu lagi ada Mas ini eh, Pulung ya juga itu Ya, juga dia ada itu saya juga berkesan juga sama dia ya UI kedokteran tidak diambil karena dia ini tapi ada lagi yang membuat hati itu sampai sekarang tuh pernah disakiti pernah disakiti Iya. tapi ya alhamdulillahnya setiap lebaran itu anak selalu datang ke rumah selalu datang ke rumah Sampai sekarang, Bu. sampai sekarang dulu waktu SMA dia di kelas 11 itu saat rasanya benar-benar di hati itu gimana sakit sekali tapi nggak dendam sih ya nggak ya memang mungkin ya ke situ tapi sampai sekarang itu setiap tahun itu lebaran pasti dia datang ke rumah pasti dia datang dan dia selalu mengingatkan itu Bu saya dulu minta maaf ya Bun saya belum pernah gini sama Bunda maaf ya itu betul sangat benar. Mungkin beda ya. Kalau dari Bu Indah? Pak Wenda, karena alumninya banyak sekali ya. Iya, Bu. Iya. Ibu tuh dulu sukanya di apa hanya ini yang ibu seneng itu. Kadang-kadang banyak anak-anak yang dari maaf dari kalangan kurang mampu, kurang mampu gitu kan kadang mereka mau melanjutkan tuh apa ya mungkin apa enggak untuk kuliahnya kan gitu kan gitu. Ya kadang-kadang kita kita hanya bisanya sering main ke rumah nggak apa-apa kita masih bisa apa banyak cara menuju kesuksesan itu jadi banyak dari kelas kalian tuh kalau yang kuliah sudah dapat mencari beasiswa yang free kemudian nanti di kampus entah di UGM entah di Undip entah di Bogor itu kalau sudah apa carian nggak kos karena kos kan mahal Iya. ya dia ikutnya ke apa TPQ itu lah dia minta izin ikut tamir masjid apa dan itu banyak dari kakak-kakaknya yang seperti itu dan mereka jadi sukses ada yang jadi PNS ada yang jadi banyak banyak sekali banyak orang-orang hebat itu banyak jadi yang ibu mau sampaikan bahwa setiap dari kalian itu kalau kita punya kemauan itu bersemangat jadi bersemangat untuk mendapatkan banyak cara menuju kesuksesan tidak harus orang sukses itu tidak harus dimulai dari orang yang kaya-kaya, enggak. Orang yang tidak mampu pun belum juga bisa. Dan ikhtiar, kemudian keprihatinan itu membawa membawa apa ya keberkahan hidup. Jadi banyak banyak dari kalian tuh kalau sudah betul kalau Lebaran tuh pada silaturahmi gitu ya. Ibu saya sudah jadi ini, ibu saya ini bawa anak, bawa istri, dibawa atau bawa suaminya gitu. Eh, dengan ceritanya yang penuh perjuangan di waktu itu. Jadi nggak ada yang instan sukses instan tuh nggak ada. Nah, di itu ya itu pasti ada. Banyak yang dari seperti siapa ya Pak Satria itu kan
diterima, kemudian mau melanjut ke mana, diterima senam PTN-nya, enggak, senam PTN nggak diambil, karena dia pinter banget. Jadi dia ambilnya di SBMPTN-nya diterima di ITB, tapi STIS-nya diterima terus dengan satu angkatan dengan anak saya. Ambil STIS atau ambil ITB? Aku ITB, anak saya milih STIS-nya. Ternyata STIS kemudian muncul pengumuman stannya diumumkan diterima semuanya, mereka itu ada yang pilih mana gitu. Jadi ternyata kalau kita pandai, meskipun bukan dari keluarga yang mampu, kita pandai itu bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Bahkan ada Iya, sampai ke luar negeri ya. iya, ada yang kuliah. Kalau mau kuliah ke luar negeri, ini hari ini ada Mas siapa tuh? Mas Rintan sama Adit itu diterima di Jepang ini. Kalau beasiswa carinya yang 0 rupiah, cari yang milik pemerintahan. Jadi saya selalu saran gitu. Cari mereka sering konsultasi ibu kalau seperti ini. Ada lagi Mbak Kuni ini S1 Turki, dia di Turki. Anaknya Pak Free. Kris ya, tuh Iya, sayangnya karena ada kendala nggak selesai ya. dari sana itu jadi Mbak Kuni itu ini baru pulang ini. Minggu kemarin datang ke rumah saya, minta waktu pengen ke SMA. Nggak cuma waktunya itu dia diterima di Turki, S1 sudah selesai, nggak mau pulang Indonesia, katanya dia. Nah, kenapa saya ambil cerita, saya mau ambil S2 dengan beasiswa dari pemerintah juga. Jadi ternyata di sana dia tetap jadi anak muslimah yang baik, tetap sopan santun, basa Jawa ya, meskipun Inggris dan Turkinya bagus sekali gitu ya. Nah, jadi saya percaya kalian itu apa ya, meskipun keluar negeri tetap tetap jadi anak Batang yang saya kenal gitu ya. Mbak Dila banyak yang keluar kuliah keluar kemarin kembali ke Indonesia tuh banyak dan ceritanya macam-macam. Heeh. Masih ingat kan nggak Tohirin yang Tohirin, iya. ya Tohirin itu anak OSN fisika itu. Itu diterima beasiswa ke Turki. Ternyata dia senam PTN-nya diterima di UGM, di UGM. Terus kemudian dia matur main ke rumah saya, ibu saya ambil yang UGM-nya saja. Kenapa tidak Turki? Kebetulan saya tidak biasa keluar gitu ya dia. UGM, ibu ternyata dari Yayasan Turki ini memberi kos-kosan gratis di UGM. Jadi saya menghubungkan itu namanya Pak Kuncoro sebetulnya. Nah, ibu biarkan putranya ibu masuk ke UGM itu kos-kosannya diberi alamat free kos-kosan di situ. Wah. Iya, jadi ya sudah sekolahnya gratis, itu sih gratis. Cuman hari ini dia kemana saya kok kehilangan jejak. Itu anak bandar apa ya? Dia anak bandar apa tulisnya? Reban. Urban ya. Jadi banyak Reban dari banyak loh yang sukses-sukses. OSN juga dari OSN, kedokteran dari Reban banyak. jadi kalau masalah Salah satunya Torihin betul ya. Tohirin. Itu juga dia keterima di universitas, tapi dia ngambilnya akhirnya di Semarang. Karena jadi dokter. Oh iya, ada dokter. Jadi dokter. Jadi jangan jadi kendala. Makanya saya pinginnya kalian itu meskipun apa, raihlah mimpi kalian gitu. Yang Iya. dulu kalian pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi perwira. Pengen jadi perwira enggak? Ada yang pengen di Akpol, Akmil? Ada. Dipersiapkan mulai sekarang fisiknya, akademisnya itu. Ini kan sekarang kakak punya kelas 12 ini, waduh tiap hari jogging kalau sudah jogging itu ya. Memang kita harus begitu. Tidak bisa ya masa SMA itu kan menyenangkan, paling menyenangkan dari masa-masa yang ada di tapi ya tetap target kita apa dan tak lupa banggakan orang tua kalian. Jangan mudah. Iya. Itu harus itu. Jadi banyak banget ya Bu alumni yang sukses. Banyak sekali. Sepertinya hampir semua aja ya. Rata-rata. Ada yang jadi koordinator tukang parkir. Jadi bukan tukang parkir, tapi dia di koordinatornya. Tapi ya dimulai dari dia tukang parkir dulu. Kemudian dia diangkat jadi koordinator tukang parkir. Ya, itu anak-anak semantang itu. Contohnya sekarang guru SMA 1 Batang banyak yang dikuasai oleh mantan-mantan SMA Negeri 1 Batang. Iya kan? Betul. Ada beberapa banyak sekali. Itu mantan-mantan SMA 1 yang muda-muda. Atau dokter-dokter di sini kan anak alumni SMA 1. Dokter-dokter iya. Dokter Lidi. Atau apalagi ya? Aku mati kita dulu aja alumni sini kan. Ini PJ-nya juga alumni Di sini. sini. Ya, Beberapa bupati kan alumni sini semua itu. Iya. Ya kan? Dirut rumah sakit juga alumni Sakit. sini. Dirutnya PDAM. Pajak alumni sini. Nanti kalian jadi apa ya? Insya Allah ya. Insya Allah nanti beberapa tahun lagi
Oh, ini alumni sini. Alumni BPD alumni sini. Keren banget ya Keren Rasia. banget. Kita tepuk tangan dulu nih. Semoga selanjutnya siswa-siswi SMA 1 Batang juga bisa sukses semua ya, Bu. Amin, amin. Iya. Ngomong-ngomong nih Bunda, tadi kan waktu Bu Yana cerita kan bilang kalau di kapal waktu mau ke Lampung ada yang manggil Bunda ya. Nah, itu tuh bisa dipanggil Bunda itu gimana sih, Bu? Kan banyak ya yang kalau misal ketemu Bu Yana, Bunda, Bunda gitu. Itu ceritanya juga itu lucu loh sebenarnya. Ya, itu tahun ya apa 2098 itu saya masuk sini. Sebenarnya itu mungkin dia itu mau tidak memanggil bunda atau bagaimana. Karena saya itu kan agak over ya badannya itu ya. Gemoy. Saya gemoy. Dari dulu emang gemoy. Tapi pernah nggak segemoy ini sih. Kalau itu. Nah Lebih. itu lebih kayak gitu. Jadi anak itu gini. Anak-anak main speed ya, anak-anak main speed ini kadang kan suka usil. Waktu saya kalau lewat masjid dulu belum seperti ini. Lewat tuh gini, ada yang pertama gini, ya nah, ya gitu. Terus habis saya nengok dia bilang gini, ya Nabi salam kan gitu. Apaan sih tak gitu ini sama guru kok kayak gitu. Nah, terus saya, ya udah, Bun, Bundar. Kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ, akhirnya anak-anak enggak pun memanggilnya bunda kok. Nah, dari situ sampai sekarang dipanggillah saya itu bunda. Sama dari ya itu tadi, pertama anak-anak dari Main Speed, kemudian itu ada kumpul-kumpulan dari OSIS, dan dari OSIS itu ngenalin saya ke adik-adik kelas itu bunda. Dan itu bunda itu galak. Dulu saya terkenal galak. Ya, tapi marahnya saya itu bukan karena marah, tapi sayang. Sayang dengan semuanya. Akhirnya dipanggilnya ya bunda-bunda itu sampai sekarang. Tuh, Jadi turun-temurun ya, Bu. turun turun. Iya, dari hostesnya itu yang kenalin. Terus sampai sekarang inilah gitu. Kok Raisya manggil Bu Yana siapa? Bunda juga. Enggak. Kebetulan juga anak saya kan juga di SMA 1 Batang kan jadi di Pramuka kan dia jadi Iya. ininya apa namanya itu pradananya kan manggilnya bunda. Terus 3 anak semua manggil bunda. Akhirnya temannya juga ikut manggil Bunda. bunda seperti itu. Jadi anaknya Bunda ini banyak ya, Bu, di Sematang. Bunda semuanya. Bunda semua. Kan Bu Enda juga punya panggilannya kan bukan Bu Endah Dede. Mem, Mem. Mem, nah itu. Eh, Jadi dia punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi anak-anak itu manggil sayang pada kita ya. Iya. Ya Mem. Jadi kalau Bu Indah sendiri dipanggil Mem ini gimana, Bu? Because I'm English teacher. Itu alasannya kayaknya. Ada kan Mem sih. I say good morning everybody, good morning ma'am, gitu kan gitu ya. Ada ma'am, ada yang angkatan berapa itu? Kalau angkatan kita mami ya, biar kita beda dengan yang gitu. Ada Ada ya. apa angkatan ya, ma'am itu because itu sepertinya karena kita nyapanya kalau di kelas gitu bisa ma'am gitu ya. Kayak gitu. Itu aja. Ya. Jadi Bu Indah kalau misal di SMA ini dipanggilnya Mem gitu. Iya. Iya. Mem. Ma'am. Sampai Iya. ya pas sampai Bu Hairul sampai Bu Wi. Iya. Mem anak panggil. TU apa tuh ya? Mem. Banyak lah, tapi juga sometimes panggil ibu itu juga nyaman, nyaman di telinga juga nyaman. Ya mungkin karena juga dulu saya panggil Bunda juga anak-anak juga banyak yang suka curhat kali ya. Terutama suka curhat tentang reproduksi gitu. Jadi Bunda, jadi mereka bilang, ini panggil Bunda aja ya mungkin. Iya, iya mungkin. Saya jadi curhat-curhat juga kan, suka curhat. Ada yang mau curhat? Nih, buat teman-teman yang masih nonton kalau mau curhat bisa ke Bunda ya, Bu. Curhat boleh. Jadi karena dipanggil Bunda mungkin ikatan batinnya agak kuat ya, Bu. Mungkin ada. Benar, benar. Kan jadi buat teman-teman di rumah nih,
yang nantinya masuk atau bentar lagi lulus kalau manggil Bu Yana tetap Bunda, terus Bu Endah Mem gitu ya. Hmm. Boleh dong Bu kasih harapan untuk guru, siswa, dan SMA Negeri 1 Batang untuk terus maju dan bersinar buat kedepannya. Mangga senior, Mem. Iya, sejak dulu tuh saya di sini tuh SMA komite dulu ada komite sekolah dia selalu mengatakan SMA 1 Batang tuh harus jadi the best of school gitu. Selalu Iya, menginspirasi siapapun sekarang malah tambah excellent school ya. Iya. excellent. Nah, itu memang jadi apa ya motivasi kita. Jadi kita apa SMA kita ya harus jadi yang terbaik gitu ya. Jadi, yang terbaik di at least di Kabupaten Batang. Jadi terbaik itu tidak hanya outputnya saja, tapi prosesnya juga. Hmm. Proses itu ada kalian, anak didik kita, ada bapak ibu guru, ada karyawannya. Jadi apapun karena kita tahu bahwa di SMA 1 ini kita bareng-bareng kalian menimba ilmu, kami juga transfer ilmu, juga cari nafkah ya. Itu di situ kita harus melakukan yang terbaik. Jadi lakukan yang terbaik aja buat kita belum tentu terbaik untuk orang lain kan. Jadi, Iya. tapi kita jangan jangan mengerjakan yang baik, tapi yang terbaik itu deh. Jadi, itu baik. Kalian juga belajar yang terbaik yang bisa kalian lakukan apa, lakukan yang terbaik. Tidak hanya jadi anak yang pinter akademis, tapi juga yang rendah hati, yang santun, beretika, berakhlak. Itu penting banget untuk membentuk karakter. Bapak Ibu guru saya juga selalu memberi semangat Bapak Ibu guru yang baik yang muda, yang medium atau yang sudah senior. Tidak ada kata berpuas diri nggak boleh. Jadi kita harus memberikan layanan prima, layanan terbaik untuk kalian ya gitu ya di dunia pendidikan. Teman-teman di guru karyawan juga begitu. Kita harus saling bersinergi memberikan yang terbaik. Karena tanpa dukungan teman-teman dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang di kantor itu kami juga nggak bisa kerja dengan lancar kan gitu ya. Iya. Itu jadi apapun mari kita ciptakan bahwa Semantang really excellent schools gitu. Jadi jadikan itu. Itu ya, itu yang saya ingin pesen kapanpun dimanapun kita harus yang tetap yang terbaik gitu ya. Oke, kok ditambahi? Salah satunya motivasi dari Bu Indah itu kalau sudah bel jangan keliru. Yang lain belum berdiri, Bu Indah sudah berdiri. Ayo, yang jajaran saya siapa? Aja-aja. Berarti kan dia udah menyinggung dengan yang lain, walaupun ngomongnya jajaran saya siapa, tapi yang lain sudah itu salah satunya. Jadi semua itu ada saling dukung Saling Bapak Ibu mengingatkan. mengingatkan. Dan satu lagi, tetap harus tersenyum. Apapun itu, di ruang guru pun tetap harus senyum itu harus ada. Sepertinya cukup ya dari kita, Raisa. Iya. Nah, Lagi dong, lagi dong. Pengen lagi. terasa ya Bu, jadi kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol juga. Nah, buat teman-teman di rumah nih, semoga sharing-sharing dari Bu Endah dan Bu Yana itu bisa menginspirasi kita semua ya, Bu. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih Bu acara podcast kali ini, kita ada hadiah dong buat Bu Yana dan Bu Endah. Karena udah sharing-sharing nih buat kita semua. Ayo ada yang terkejut. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Teh, ya. Mirip aku ya. Terima kasih semuanya ya. Minggu ini dapat 2 ya. Oh iya, Iya. kemarin ya. Bu Indah lebih, saya 1. Iya. Nah, semoga nih tanda terima kasih dari MPK bisa bermanfaat ya buat Bu Yana Insya dan Bu Allah. Endah. Ya, Bermanfaat sekali ini. iya. Iya. Mungkin itu aja buat episode podcast kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan terima kasih buat Bu Yana dan Bu Endah. Sama-sama. Ya, Semoga bermanfaat ya. aku Raisya. Dan malah sampai jumpa di
episode siaran selanjutnya. Dadah! Dadah.